Final Liga Champions, Luis Enrique percaya diri PSG mampu menumbangkan Arsenal. Lupakan sejenak tentang sejarah, lupakan tentang siapa yang punya trofi paling banyak di lemari, karena di Budapest nanti hanya ada dua kubu, satu yang ingin mempertahankan tahta dan satu yang lapar akan sejarah baru. Luis Enrique baru saja mengirimkan surat peringatan terbuka untuk London Utara. Dengan senyum tipis dan kepercayaan diri yang hampir tumpah, bos PSG ini menegaskan, tidak ada tim di Eropa yang lebih baik dari kami saat ini. Apakah ini sekedar cywar, atau memang Arsenal sedang berjalan menuju jebakan sang juara bertahan? Selamat datang di babak akhir perburuan si kuping lebar. Halo Sobat Bola, kembali lagi bersama kanal Lapangan Hijau yang akan menemani kalian membedah panasnya atmosfer menjelang partai puncak kasta tertinggi sepak bola Eropa. Resmi ya, Puskás Arena di Budapest akan menjadi saksi bisu bentrokan dua raksasa yang punya narasi sangat kontras. Di sudut biru, ada Paris Saint-Germain, sang juara bertahan yang baru saja memenangkan tiket final mereka setelah drama 11 gol melawan Bayern Munich. Di sudut merah, ada Arsenalnya Mikel Arteta yang akhirnya kembali ke final setelah penantian panjang 2 dekade, tepatnya 20 tahun sejak kekecewaan di Paris tahun 2006. Topik utama kita hari ini bukan cuma soal jadwal, tapi soal mentalitas. Luis Enrique, sang nahkoda Les Parisien, baru saja mengeluarkan pernyataan yang bikin telinga fans The Gunners panas. Dia merasa skuadnya adalah yang terkuat, paling adaptif, dan siap menghancurkan mimpi Arsenal untuk meraih gelar juara perdana mereka. Namun pertanyaannya, apakah kepercayaan diri Enrique ini didukung oleh data di lapangan, ataukah Arsenal punya kartu as tersembunyi untuk merusak pesta sang juara bertahan? Mari kita bedah naskah final impian ini secara mendalam. Kita mulai dari pernyataan paling berani minggu ini. Setelah menyingkirkan Bayern Munich dengan agregat tipis 6-5 yang sangat menegangkan di Allianz Arena, Luis Enrique langsung tancap gas. Dalam konferensi persnya, dia seolah mengingatkan semua orang tentang ucapannya di awal musim. Enrique bilang begini, "Ingat tidak apa yang saya katakan setelah fase grup? Saya bilang, saya tidak melihat ada tim yang lebih baik dari kami. Banyak kritikus tertawa, tapi hari ini saya terbukti benar." Ini bukan cuma soal sombong, Sobat Bola. Enrique membangun PSG musim ini menjadi mesin yang sangat fleksibel. Mereka bisa main penguasaan bola total, tapi mereka juga membuktikan di Munich kemarin bahwa mereka bisa bertahan dalam blok rendah yang rapat saat ditekan habis-habisan. Enrique memuji Mikelito Arteta, rekan setimnya saat masih muda dulu, tapi dia tetap menegaskan bahwa PSG punya kualitas individual dan kolektif yang setingkat di atas Arsenal. Kalau kita lihat perjalanan kedua tim, ini adalah final yang sangat layak. PSG melaju setelah melewati drama yang bikin jantung copot. Kemenangan 5-4 di leg pertama melawan Bayern, disusul hasil imbang 1-1 di leg kedua. Ousmane Dembélé sedang dalam performa terbaiknya. Dia adalah ancaman nyata bagi sisi kiri pertahanan Arsenal nanti. Sementara itu, Arsenal mencapai final dengan cara yang lebih klinis. Mereka menyingkirkan Atletico Madrid asuhan Diego Simeone dengan agregat 2-1. Gol tunggal Bukayo Saka di Emirates Stadium membuktikan bahwa Arsenal musim ini punya ketenangan yang mereka tidak miliki di tahun-tahun sebelumnya. Arsenal asuhan Arteta adalah tim dengan pertahanan terbaik di kompetisi musim ini, mencatatkan 9 clean sheet. Ini akan menjadi duel klasik. Serangan mematikan PSG melawan tembok kokoh London Utara. Nah, ini yang menarik. Pertemuan ini bukan sekedar laga baru. Musim lalu, PSG lah yang menghentikan langkah Arsenal di babak semifinal. Arsenal sebenarnya menang di fase grup, tapi saat memasuki babak gugur, pengalaman PSG berbicara banyak. Bagi fans Arsenal, final ini adalah tentang penebusan. Bayangkan, mereka menunggu 20 tahun untuk kembali ke panggung ini. Terakhir kali mereka di final, mereka kalah dari Barcelona, klub yang saat itu juga punya kaitan erat dengan filosofi yang sekarang dibawa Enrique. Secara head-to-head, kedua tim sudah bertemu 7 kali, dan statistik menunjukkan persaingan yang sangat ketat, meskipun PSG sedikit lebih unggul dalam pertemuan krusial di babak gugur. Secara teknis, apa yang akan terjadi di Puskás Arena? Luis Enrique sangat mengandalkan kreativitas lini tengah dan kecepatan sayap. Tanpa Gianluigi Donnarumma yang sudah pindah ke Manchester City, pertahanan PSG mungkin terlihat sedikit lebih rapuh, namun mereka menutupinya dengan sistem pressing yang luar biasa. Di sisi lain, Arsenal punya Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Jika Arsenal bisa memutus aliran bola ke Dembélé, mereka punya peluang besar. Masalahnya, Enrique adalah pelatih yang sangat gemar melakukan improvisasi taktik di tengah laga. Dia bisa mengubah formasi dalam sekejap, dan inilah yang harus diantisipasi oleh Mikel Arteta.
Kepercayaan diri Enrique bersumber dari status PSG sebagai juara bertahan. Mereka sudah tahu rasanya mengangkat trofi. Mereka sudah tahu cara menganalisis presiran di malam final. Sedangkan bagi Arsenal, ini adalah wilayah baru bagi sebagian besar pemainnya. Tapi jangan salah, status underdog terkadang justru menguntungkan. Arsenal bermain tanpa beban sejarah gelar juara, karena memang mereka belum memilikinya. Mereka bermain untuk menciptakan sejarah. Kepercayaan diri Enrique bisa menjadi bumerang jika dia meremehkan betapa disiplinnya struktur permainan Arsenal musim ini. Jadi, apakah Luis Enrique akan kembali tertawa lebar sambil mengangkat trofi untuk kedua kalinya secara beruntun? Ataukah Mikel Arteta yang akan mengukir sejarah emas dan membawa trofi Liga Champions pertama ke lemari Arsenal? Satu yang pasti, Budapest akan membara pada 30 Mei mendatang. Luis Enrique sudah melempar tantangan dan kini bola ada di tangan Arsenal untuk menjawabnya di lapangan hijau. Itu dia ulasan mendalam kita tentang panasnya jelang final Liga Champions. Menurut kalian, apakah pernyataan Enrique itu terlalu sombong atau memang fakta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya pamit, salam olahraga.